Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sallallahu alaihi. Bapak Ibu rahimakumullah, ini perdana ya pengawasan pun. Kalau kita panjenengan sedaya niki boten enten kertak malih pengawasan. Ternyata panjenengan sedaya sandang ten ibu kula ditangguti tiang-tiang kapan pengawasan malih. Kula berpikir paling benar pengawasan, tapi kan dengan dibosen. Tapi ternyata antusias semangat untuk sinau agama niku jenengan luar biasa. Cuman kalau ngambek dengan kata, kalau kemarin kita rutinitasnya itu kan Sabtu dan Ahad. Lah kalau kertoso ini Sabtu Ahad itu nih, alhamdulillah punya jagoan. Kalau si Rabu enten, Kamis enten, kosong itu namun Jumat. Nah kemarin itu gambarnya Ahad tapi berhubung kalau bersakit sakit Jumat, akhirnya kita tentukan di Jumat. Beijing itu enten pengawasan dan Kediri. Jadi semoga niat baik panjenengan sedoyo niki angsal berkah Ramadan. Amin. Hari Jumat itu kan hari istimewa dalam Islam. Jadi hari yang paling istimewa, hari yang paling spesial dalam Islam itu adalah hari Jumat. Nah, kita menentukan di hari Jumat, semoga hari ini kita mendapatkan berkahnya Ramadan. Kalau dengan pikiran daunnya Gus Bah ini nanti sadang ngeten bahwa Mbah Mamun Zubair niku nanti dawuh kalau misalkan saya nanti mati di hari Jumat, maka berarti saya ini wali Allah. Tapi kalau seandainya suatu saat nanti ternyata kiambak niku pecah dinten Selasa, berarti tiang ini itu tiang ayu. Ternyata Mbah Mamun Zubair niku meninggal dinten Selasa dan Makkah. Jadi berarti beliau ini tiang ayu. Nah, kenapa hari Jumat? Karena hari Jumat itu hari yang spesial dalam Islam. Sehingga hari Jumat itu banyak berkahnya. Kalau di dalam Islam, seperti halnya bulan Ramadan, bulan di dalam Islam itu yang paling istimewa bulan Ramadan, bukan bulan Syawal sampai Sya'ban. Jadi hanya ada satu nama yang disebut di dalam Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Jadi hanya bulan Ramadan itu satu-satunya nama bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Berarti itu sangat istimewa sekali. Sehingga di dalam kesempatan kali ini, di dalam momentum kali ini, kita mencoba untuk sinau bareng tentang konsep bagaimana memahami rezeki menurut pandangan Al-Quran di momentum bulan Ramadan ini. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan, semoga kita bisa memaknai hidup menjadi hamba Allah yang bahagia, menjadi hamba Allah
roh yang tenang. Karena kebahagiaan, ketenangan itu tidak bisa kita ukur Bapak Ibu dengan materi yang kita miliki, dengan pangkat kedudukan yang kita sandang. Bukan sandang Bapak Ibu. Nah, jangan rasanya misalkan, kalau misalkan kebahagiaan, kesuksesan hidup itu didapatkan oleh orang yang kaya raya, berpangkat, bermartabat, berkedudukan, pasti tidak ada yang namanya koruptor. Tidak ada yang namanya koruptor. Kemarin kita disajikan dengan berita di televisi itu, koruptor sampai sekarang masih belum dihabiskan padahal masih ada sendiri. Padahal hartanya banyak, melimpah ruah, dihargai, dihormati di dunia, tapi tidak ada kepuasan batin. Nah, apa yang menjadikan manusia bahagia? Pesannya cuma satu, yaitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Al-Baqarah ayat 189. Itu adalah puncak menungso itu akan memperoleh yang namanya kebahagiaan dalam hidupnya, ketenangan dalam batinnya, kepuasan dalam kehidupannya. Hanya bertakwa kepada Allah, nanti dengan sedoyo akan mendapatkan ketenangan. Dengan kesan ini yang namanya sahabat Bilal bin Rabah. Nggak usah ngomong. Sahabat Bilal. Nanti mungkin ya. Sahabat Bilal itu mantan budak. Seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Kemudian beliau salah satunya sahabat yang memberikan inisiatif, ya Rasulullah, bahwa untuk mengumandangkan agar umat Islam itu beribadah dengan cara azan, dan beliau melewati mimpi, kemudian disetujui oleh baginda Rasul. Dan Bilal ini salah satu sahabat yang mendapatkan sanad azan dari baginda Rasul. Dengan kalau misalnya Bilal itu betul nggak ada harta terlalu banyak Bapak Ibu. Oleh itu pun pas-pasan. Kalau dibandingkan dengan sahabat Utsman bin Affan, Abraham bin Auf, ini kemudian monopoli. Hidupnya hanya diperuntukkan untuk azan setiap hari, sehari 5 waktu. Hanya itu. Secara materi tidak memiliki banyak harta, tapi hidupnya bahagia, tapi hidupnya tenang. Bahkan Rasulullah mengatakan Bilal itu salah satu sahabat yang terompahnya itu sendal jepit itu. Dengan anak sendal jepit soal ya. Coro biang soal itu di zaman Bilal dipakai Bilal. Berarti soal itu pun menrantosi Bilal dan suarco. Jadi sendal jepit Bilal itu sama menrantosi Bilal bin Rabah. Rantosi sahabat Bilal untuk datang ke dalam surga. Ini mengantri. Ketika baginda Rasulullah itu bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sampai itu sandal jepitmu itu sudah menunggu engkau di dalam surga? Kemudian Bilal itu tidak bisa menjawab karena beliau merasa bahwa beliau tidak punya amalan yang sangat signifikan, yang sangat istiqomah. Harta benda juga biasa, bukan kata amalan ibadah biasa mau. Tapi ketika diingat-ingat, Rasulullah memaksa untuk jawab, kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, hamba ini menjaga wudu, istiqomah untuk berwudu, mensucikan diri. Ketika hamba berhadas, pipis atau kentut, hamba langsung wudu. Niku, amalan istiqomah Bilal berwudu, hanya wudu. Jadi wudunya Bilal itu untuk menjaga hadasnya, itu menjadikan tompah sandal jepitnya itu rantosi Bilal dalam suaraku. Jadi dari sini kita belajar Bapak Ibu untuk mencapai derajat takwa, kemudian untuk mendapatkan kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, itu cukup dengan mendekatkan diri kepada Allah. Karena harta benda itu tidak menjamin. Harta benda itu tidak menjamin seorang itu masuk surga, kecuali dia menggunakannya dengan jihad fisabilillah. Itu beda lagi ceritanya. Tapi kalau kita dijadikan harta benda, dijadikan kendaraan, kemewahan, tanah, ladang dan semuanya, tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, dan bahkan kita kufur atas nikmat Allah, maka semuanya akan sia-sia dan mengantarkan pemiliknya ke dalam kebinasaan. Jadi resep sukses kebahagiaan itu
Kita belajar kepada sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Bapak Ibu rahimahumullah, dengan kondisi yang seperti ini, kira-kira panjenengan Rasulullah mencari pekerjaan itu susah atau tidak? Susah apa betul? Nggih, susah. Mencari rezeki itu susah apa betul? Susah. Seorang suami yang berjihad untuk mencari nafkah untuk keluarganya itu sama saja dengan berjihad. Matinya mati jihad dunia. Karena jihad itu ada tiga macam: jihad dunia, syahid akhirat, dan yang ketiga syahid dunia akhirat. Susah sekali zaman sekarang. Bahkan kemarin kalau membaca artikel yang disampaikan paman pulau engkang namanya Rocky Gerung, jangan kita sudah membaca Rocky Gerung. Ini paman pulau saking Rocky Gerung Sulawesi, saking Sulawesi ketemu dari Nabi Adam. Ini sanjangnya ada seorang pemuda dari Eropa tinggal di Amerika Serikat umur 33 tahun. Itu tidak mau boten pun bangsul malih ten negara Indonesia. Lalu apa? Alasannya sampai sepindah itu karena alasan klasik, susah untuk mencari pekerjaan. Yang kali-kali yang begitu boten pun meninggal dalam keadaan kesengsaraan, penderitaan, susah mencari ekonomi. Loh, ngeten iki lho, sampai boten pun balik ke Indonesia. Loh, Indonesia ngeten dia. Penduduknya nggih sumeh, sopan santun. Boten gak ada apa niku lho, maksud rampok apa? Wali rabi, nggih boten. Nek boten kok Indonesia, boten saged lho. Jadi pemikirannya hatinya itu beda dengan orang Eropa. Tapi ini bukan turun yang kembali ke Indonesia. Sehingga dari sini kita belajar untuk memahami gejolak hati seseorang itu. Ternyata manusia itu kalau dihinggapi persoalan yang sedemikian rupa itu ngeten, ada yang menyelesaikan dengan caranya sendiri. Yang ini kali-kali ada yang menyelesaikan dengan cara Al-Quran atau Al-Hadis, pakai konsep Al-Quran bagaimana cara untuk mendapatkan rezeki kita. Tapi itu ada yang tidak melakukan usaha apa-apa. Jadi yang begini itu pasrah mau, bukan ada ikhtiar, bukan ada usaha sehingga terima pasrah dengan keadaan tersebut. Nah, kalau yang tadi itu kan pilihan hidup, memilih hidup di luar negeri menjadi negarawan di sana karena merasa kalau hidup di sana itu lebih enak dibandingkan di Indonesia. Nah, kita kan tidak bisa seperti itu ya. Jadi kan nomor satu pindah desa, pindah boten dene-dene, boten pindah kan domo boten, domo cepet boten, pindah tempat negeri purno boten. Nah, ini boten kalau boten nggak ada bodoh ya, mau pindah dia boten. Kalau jadi ini kok, tapi botennya bodohnya gitu. Mau nggak mau gitu memiliki mau. Istri pulang gitu, nanti dari Singapura, studi tour. Saat ini, boten nanti, mau boten sadar nyamoni ya. Paling mantap gitu, Bito, Rian, Kertosono. Ini sport paling murah biaya. Jadi kita hanya sadar memilih Bapak Ibu untuk mencari nasihat melalui Al-Quran dan Hadis agar hidup kita itu tenang, agar hidup kita itu nyaman, bahagia dengan kondisi yang seperti ini. Dengan kalau kami dengan keadaan kita yang seperti ini Bapak Ibu, ketika Allah berikan ujian cobaan berupa penderitaan dalam hidup, kesulitan untuk mencari ekonomi, itu merupakan bentuk sabar. Sabar ini itu sabar yang paling rendah. Kata para ulama, sabar yang paling rendah. Padahal yang wabok dia boleh. Mau mali yang berkombo sing rasane. Ana sapa? Wis berabung-abung gawe lulusan sarjana. Ya ngoten. Durung mali sapa sing ate arep
dirabi yang dalam tapi dari dalam pekerjaan dari ada pekerjaan turun hotel enggak turun mau ngalir tadi cepat pun HP ya HP mau paling murah 2 juta. Jadi semuanya itu kalau tidak dilandasi dengan Al-Quran, tidak belajar tentang agama, kita akan terjerumus dalam lubang kebinasaan. Sehingga kalau kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala ini Bapak Ibu, di dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak satu pun binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Jadi sedoyo itu pun dijamin rezeki kali Gusti Allah. Kulo jenengan binatang semuanya itu sudah dijamin rezekinya kali Gusti Allah. Dan bahkan kalau misalkan jenengan nggak ada musbol itu sebetulnya bukan rezeki jenengan itu, rezekinya yuk dari jenengan dititipkan oleh Allah tapi melalui tangan jenengan. Bisa jadi jenengan rezekinya lancar karena menyekolahkan anak, tapi ketika hanya lulus itu tiba-tiba rezekinya bukan selancar ketika menyekolahkan putranya. Maka itu bisa. Jadi makanya semuanya itu titipan Allah terkadang apa yang kita dapatkan itu hanya lewat ngumpan lewat mau. Semuanya sudah dijamin rezeki oleh Allah. Jadi bukan usah khawatir bikin mau. Ada suatu kalimatnya kalau dengan sedoyo boten yakin bikin mau, berarti dengan sama saja meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan boten yakin bahwa Allah yang akan menjamin rezeki kita. Jadi semuanya itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ketika Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Malik ini ngobrol. Ini kan guru dan murid. Imam Syafi'i ini adalah murid dari Imam Malik. Kemudian berdebat tentang urusan rezeki. Imam Malik mengatakan rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya itu tadi surat Hud ayat 6. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, tidak wahai guru, rezeki itu harus dicari. Tidak mungkin kita hanya duduk-duduk saja di sini tanpa melakukan ikhtiar apapun. Dan tidak mungkin rezeki itu datang kita gitu. Ini candangi Imam Syafi'i tidak terima dengan pendapat gurunya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan di surat yang lain, surat An-Najm ayat 39, wa laisa lil insan illa ma sa'a. Dan bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Jadi manusia itu tidak akan memperoleh apapun kecuali ia mendapatkan apa yang ia usahakan. Itu sedang Imam Syafi'i. Kemudian akhirnya Imam Syafi'i ini meninggalkan Imam Malik, pamit mantu. Pun nonton kalau tak mantu mawon dari Imam Syafi'i. Di tengah perjalanan Bapak Ibu, ternyata Imam Syafi'i ini kepanggil kali petani trompet. Petani trompet tak sabar. Contoh itu. Lalu kebetulan tak sabar ini nanam kurma dan anggur. Betul kan boleh kurma dan anggur. Ada di semongko kemarin. Jadi panen semongko ya. Nah kemudian Imam Syafi'i ditawari, wahai si pemuda, kona jenengan ngewangi kulo. Makanya pun mantun panen, pun mantun persik ini, jenengan tak paringi anggur dan kurma dan bisa untuk upah ketika selesai jenengan ngewangi kulo. Akhirnya Imam Syafi'i ngewangi tak sabar ya. Kemudian setelah selesai, Imam Syafi'i ini diparingi bisa itu tadi dengan keyakinan hati. Kemudian Imam Syafi'i ini langsung lari ke dalamnya Imam Malik dengan membawa kurma anggur hasil panen tadi yang beliau bantu. Kemudian Imam Syafi'i sadar ke Imam Malik, wahai Imam Malik, ini loh, saya membawa anggur dan kurma dari hasil
ini bukti bahwa rezeki itu harus dicari. Tidak mungkin rezeki itu datang begitu saja tanpa adanya usaha yang kita upayakan. Kemudian Imam Malik mengatakan sambil tersenyum, lah saya ini dapat rezeki, tidak bekerja, hanya di rumah beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, dekat dengan Allah. Allah berikan rezeki saya kurma dan anggur lewat perantara engkau, wahai Rasul Mansati. Kemudian kedua-duanya tersebut Bapak Ibu. Dengan paham ya maksud Allah ya. Nah, dan jadi ternyata kalau kita memahami konsep rezeki Bapak Ibu, itu menurut Imam Malik ada dua hal. Ini bukan berarti konsep rezeki itu kontradiktif atau bertentangan, berlawanan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Akan tetapi ini saling melengkapi dan saling menguatkan. Makanya Imam Malik memberikan kesimpulan bahwa rezeki itu ada dua macam. Satu, rezeki wahbi namanya, jatah. Jadi manungsa panjenengan sedaya kali kula sami mawon iki wonten jatahe masing-masing. Wonten rezekine masing-masing. Wonten saged kula lan panjenengan rezekinya itu disamakan, wonten saged. Anak antara satu dengan anak yang nomor 2 nomor 3 itu rezekinya juga beda-beda. Yang sing anak yang nomor 3 itu rezeki lebih banyak dibandingkan anak nomor 1. Enten malah ketika nggak ada kedua nomor kali justru rezekinya tambah lancar. Enten malah itu. Jadi Allah itu sampun menentukan kadar rezeki manusia masing-masing. Syaratnya apa? Yaitu selama kita hidup ini memiliki iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan yang namanya rezeki itu. Dengan kalau baca surat An-Nahl ayat 91, di situ Allah berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa baik itu yang jabar, yang istri, ya, baik itu tua maupun jinom, tapi tiang itu berbuat amal kebaikan. Dan syaratnya itu satu, beriman kepada Allah. Sampun melakukan amal kebaikan, tapi juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini. Jadi syaratnya iman kepada Allah. Maka dari Allah, wa nuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka sungguh benar-benar aku akan berikan hayatan thayyibatan, kehidupan yang jauh lebih baik untuk dirinya. Jadi itu sudah nas Quran. Jadi jangan berbuat amal kebaikan, syaratnya beriman, maka Allah berikan yang namanya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Nah ini yang dimaksud dengan hayatan thayyibatan, itu para ulama berbeda pendapat. Seperti kalau misalkan kita mengutip pendapatnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Ahmad bin Hanbal, kemudian Hasan al-Basri, ternyata hayatan thayyibatan ini ada yang mengatakan kecukupan rezeki. Dengan dibagi rezeki kata cukup, kedua cukup. Ojo sampai kata hilang, tambah hilang. Ini berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Disyukuri mawon. Tapi ini apa ya Pak? Ya. Ini apa? Nah makanya kita belajar untuk beriman itu, jadi konsep iman itu tidak hanya diucapkan melalui lisan, diyakini dalam hati, tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah orang yang beriman kepada Allah membuktikan dengan amal perbuatan, maka muaranya nanti akan mendapatkan hayatan thayyibatan. Imam Syafi'i itu nanti sadar mereka. Jadi manusia menungso niku berfokus terhadap rezeki yang masuk, bukan rezeki yang keluar. Jangan nanti mireng, nanti persani. Enten tiangnya gajinya 1 bulan 5 juta, 10 juta. Itu karena apa? Kata ngajar itu berusaha motor. Ngajar itu 750.000 1 bulan. Kedip apa katanya? Kedip ya. Dibandingkan 5 juta kan jauh. Nah
yang masuk ketika ada tetangganya mendapatkan rezeki 1,5 juta, seakan-akan kata sekali, kata sangat, watak kok. Tapi ternyata di balik itu tidak menyadari bahwa uang dari 5 juta itu habis. Tiba-tiba di tengah perjalanan, tengah-tengah bulan dapat musibah. Akhirnya uang itu terambil, kehilangan untuk berobat. Tiba-tiba anaknya sakit untuk berobat. Tiba-tiba istrinya pengen jauh HP, nek sopisan, ngantek kelas. Terus gajian malih, nabi malih sepeda motor. Ini cobaan. Tapi manusia tidak menyadari ada rezeki yang Allah berikan yang luar biasa selain berbentuk materi. Apa itu? Yaitu bentuknya kesehatan, rasa ketenangan batin, kecukupan. Makanya ayat atau ibadah itu diartikan ada yang mengatakan kecukupan rezeki, sehingga baik Allah berikan rezeki sedikit maupun banyak merasa cukup. Kemudian yang kedua, apa bentuknya? Ketenangan batin. Bentuknya nyaman. Meskipun dalam keadaan sederhana dalam hidup, tapi nyaman. Ada suatu kisah tentang seorang sahabat. Ya, ini suami istri. Nah, suami ini nikah dengan seorang istri, tapi anaknya orang kaya. Nah, ketika menikah, yang beribu hidupnya pun dengan kesederhanaan, keterbatasan, sampai-sampai istrinya ini dulu sebelum yang menikah sering makan daging. Tapi ketika menikah, karena itu suaminya tidak pernah makan daging, seringnya makan kacang. Nah, kemudian suami ini sedih, menceritakan kepada temannya. Kemudian ditanya oleh temannya di masjid itu, di musola itu, wahai si Fuad, kenapa kau sedih? Lalu kemudian yang menceritakan, istri saya ini sekarang lagi sakit. Kemudian dibalas dengan temannya, dan istrimu sakit kayak lo apa? Aku nangis saya. Yo, obat kamu nggak ke rumah sakit nggak beres. Yo bukan soal itu. Istri saya ini sangat luar biasa. Pernah suatu ketika itu kita berkunjung ke rumah orang tuanya. Saya bertemu dengan bapak mertua. Lalu kemudian istri saya ini di belakang lagi mengupas kacang. Kemudian ditanya oleh ibu mertua, loh, kenapa kok mengupas kacang? Nanti lu orang daging. Itu yang dimasak. Lalu istrinya itu jamnya. Pun keluar beliau sampun sering makan daging. Dan ini bosan. Padahal beliau itu yang hanya makan kacang. Sehingga mengupas kacang untuk menutupi kekurangan suaminya. Menutupi kekurangan suaminya. Akhirnya orang tua itu sang jantan suami ini. Ya Allah aku boleh disganteng di bawah. Api pisang duit akeh ora gawe duit itu. Matur nuwun nggih, anakku jenengan paringi mangan daging bebek. Kaget niku ya. Padahal selama ini mbok nanti diparingi daging. Mboten wonten niku jenengan ngono. Jauh ya, Bu. Ngapunten nek kakak iki. Wong ngeten malih seorang istri ku ngeten malah sadane. Nyambut gawe kan apa-apa kata penting duwe modal. Penting yang ngono mboten. Mboten enten nggih, mboten enten kok. Monggo wae. Kabeh. Mau ajak yang mboten iki sae-sae mboten enten. Yang nika wae enten. Sadane ngoten. Mas, budal kan mantan. Gak apa-apa gak boleh, penting duwe iki modal. Ngoten ya. Aja sampe kali ya, kula terjadi. Ngoten niku. Jadi kan ngoten lah. Sing niku. Boten nggih. Boten. Nek ngoten niku. Jadi yang diributkan itu bukan suaminya, Pak. Tapi Antoni. Walaupun niku lah kebablasan. Jadi kehormatan seorang suami itu sudah
sehingga ingin meringankan beban seorang suami. Nah, dengan mungkin itu dapat pahala ingkang kuwata. Termasuk dengan mengupayakan untuk mau berbuka, niatkan sahur itu ganjarannya pun saing, pun kuwata. Makanya istri itu perjuangannya luar biasa. Itu tentang rezeki. Kemudian kali kemarin adalah bentuk rezeki itu ada yang disebut dengan kasbi, obat. Jadi rezeki itu hanya bisa didapatkan dengan ikhtiar, dengan usaha. Kalau tidak usaha, rezeki itu tidak akan turun. Makanya dalam Al-Quran itu kan pakai kalimat rozakna, kami telah berikan rezeki kepada kalian semuanya. Domir itu pakai nahnu. Kalau dalam kaidah murahku, ini kalau misalkan adik-adik yang mondok di kertas, kayak dulunya adik Bendang, terus juga ini Ibu Poli. Nah, ini belajar kok. Nanti generasi muda 5 tahun 7 tahun ke depan yang gantos di generasi muda, yang imami ya, yang isi gantosan. Sepindah pulau kali masih ya biar trompet ini berwarna, ya. Mudah-mudahan sih berwarna, tapi aktivitas keagamannya juga berwarna. Maka nanti Romir soalnya ketika ditanggapi Pak Farid ini, kalau ini yang trompet kaget, dikira yang pojok, loh, jadi kan betul sangat yang trompet ini saya loh orangnya. Saya yang trompet itu tahu, betul kurang tampil, coba tampil sedatang wah, gempa gitu, ya. Ini mau jadi simpen nih, makin 5 tahun 7 tahun ke depan, insya Allah generasi muda muncul, nanti kita buat trompet menjadi lebih bermakna dan berwarna. Dan semoga upaya kita itu membuahkan hasil, bukan untuk disanjung, tapi untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian konsep rezeki yang diterapkan Al-Quran itu yang nomor 3 itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, wa idza adana rabbuhum wa idza adana rabbuhum, dan ingatlah ketika Tuhanmu Rabbmu maklumkan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau ingin bertambah rezekinya syaratnya cuma satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun. Bahasa sederhananya itu kalau yang Jawi menganggap matur nuwun. Kayak panjenengan ketika diparingi tombol pasti saja matur nuwun nggih. Padahal hanya sebatas estek atau jagung atau mangga. Kalau niku sadari pun matur nuwun nggih ngapunten wonten. Itu kan ada pilihan jauh. Nah itu saja kita sama manusia sadar mengucapkan terima kasih. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ingin ditambah rezekinya harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan kita rezeki, kita syukuri Bapak Ibu. Allah telah berikan kita sedikit rezeki, kita syukuri. Karena dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rezeki itu akan ditambahkan kepada kita semua. Ada sebuah kisah tentang sahabat baginda Rasul, sahabat lahir yang bernama Abu Kilabah. Jadi sahabat itu jumlahnya ada 120.000 seorang sahabat. Jadi jumlah sahabat itu 120.000. Ada satu sahabat lahir yang namanya Abu Kilabah. Nah, Abu Kilabah beliau ini ditawari jabatan hakim pada waktu itu, tapi tidak mau. Dia memilih untuk bersembunyi keluar dari Irak, kemudian mendirikan tenda di sudut kota Irak. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Muhammad melihat tenda ini, ingat tenda ini mau. Kemudian Abdullah bin Muhammad ini nyamperin tenda tersebut. Ternyata ketika dibuka di situ ada orang tua yang rentak yang bernama Abu Kilabah. Tiang itu ngapunten, pun boten enggak ada kaki, pun boten enggak ada tangan, pun boten saged melihat, hanya bisa bersuara dan mendengarkan. Dan tiang ini suaranya itu yang keluar dari lidahnya itu hanya
madosi dan luar kemah. Di madosi ternyata ketemu itu ada seorang anak laki-laki yang sudah jadi bangkai dan dimakan binatang buas. Melihat kejadian itu, kemudian Abu Muhammad kembali ke kemah itu lalu memberikan pertanyaan kepada Abu Kilabah, karena tidak enak kalau langsung diceritakan itu. Wahai Abu Kilabah, apakah kau tahu tentang kisah Nabi Ayub? Ya tahu. Kenapa? Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang diuji oleh Allah, hartanya habis seketika itu. Apa yang dia lakukan? Bersabar. Nabi Ayub punya anak 12. Dalam satu hari anaknya meninggal semuanya. Apa yang dia lakukan? Sabar. Kemudian dia ceritakan lagi, Nabi Ayub itu sakit selama 18 tahun. Sakit, bukan tertentu di atas kasur. Apa yang dia lakukan? Bersabar. Bapak Ibu, kalau kita dibandingkan dengan ujian para sahabat, para nabi itu tidak ada apa-apa. Jadi ujian kita itu bukan itu bandingan, masih sedikit, masih cukup dari ujian berat yang diberikan pada para nabi dan para sahabat. Kemudian Abu Kilabah ini sanjang, wahai pemuda dari tadi memutar-mutar, mana biar anak saya? Lalu dia mengatakan, putramu sekarang sudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Abu Kilabah ini mengatakan, Allahu Akbar, bertakbir, kemudian dia bersyukur kepada Allah telah memberikan kesempatan untuk mendidik putranya dan menjaga putranya sampai dia meninggal dunia dan memastikan putranya selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dia menembuskan alas terakhir lalu meninggal dunia. Ya, dari kisah ini bisa kita ambil pelajaran. Termasuk Bilal Bapak Ibu. Bilal bin Rabah itu nanti ditawari jabatan hakim oleh Baginda Rasulullah. Tapi beliau nggak mau, bahkan beliau bersembunyi untuk mempertahankan sanadnya. Padahal gaji hakim kan kata, dia PNS kan kata gajinya 3.500.000 minimal. Banyak orang yang mengharapkan menjadi PNS. Dan ini bukan pohon itu, diparingi jabatan bukan pohon. Tapi hidupnya masih bisa bersyukur, masih bisa bahagia, masih bisa tenang. Jadi sedangkan kita dengan kondisi tubuh yang sangat lengkap, kaki yang sangat lengkap, tangan yang sangat lengkap, kemudian mata juga bisa melihat dengan jernih. Kalau misalnya kita tidak mampu mensyukuri nikmat Allah, dengan cara apa lagi? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah harus datang ujian kepada kita sampai kita itu sadar dengan yang telah Allah berikan kepada kita semua? Kan belum ngotot. Jadi kan misalkan nanti kaki ini nih kaki sakit kena asam urat, yang nanti kena asam urat sini. Ini mulai low nempel dia. Pulau ini motor kan cinta jadi sekolah cinta oleh makan terus boten kosong olahraga benar. Ini kan sakit kok. Ini nek dapat ibadah itu mau boten. Eco. Loro kok eco. Nah, ini yo. Makanya saya dinari nanti daunnya kalau bisa dinari. Ada ketika ada seorang hamba yang ditinggalkan pangkat kedudukan jabatannya, status sosialnya diambil oleh Allah, harta bendanya diambil oleh Allah, maka pada dekatnya ia tidak kehilangan apapun dari dunia, bukan kehilangan apapun itu. Tapi kalau ada seorang hamba yang diambil kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan dijupuk, dipendet, maka ia kehilangan separuh dari dunia, sehingga ketika dia ibadah tidak senikmat ketika dia dalam kondisi sehat. Maka kita sebagai ini dalam posisi sehat walafiat ini tidak kekurangan sedikit apapun. Allah berikan nikmat yang sangat luar biasa. Kalau kesehatan sudah diambil, maka kita kehilangan separuh dari kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kalau seandainya ada seorang hamba yang tidak memiliki iman kepada Allah, takwa kepada Allah, maka pada hakikatnya ia kehilangan seluruh dari hidupnya. Tidak ada artinya hidupnya itu. Maknanya belum motor karena tidak memiliki keimanan dan ketakwaan.
harta benda itu bisa dicari. Mati jenengan, misalkan meninggal untuk gak ada nopo-nopo, tetap dikubur. Boten enten tetangga ini tego melihat Anda tetangganya yang meninggal kemudian tidak melakukan apapun. Soalnya harta benda kan memberikan apa? Tinggal mereka yang kapan. Harta benda yang kita cari siang dan malam, pagi, petang, dengan susah payah, itu nanti hanya memberikan bekal tinggal mereka kapal untuk laki-laki, untuk perempuan 5 wargai kapal. Pun mau suami jenengan yang jenengan impikan terus bersanding menikah, yang menafkahi jenengan setiap hari. Ketika suami meninggal, jenengan pun kanan kira-kira pun mau boten Pak. Kira gimana? Boten pun. Bahkan jenengan nanti digarap di mana ya? Berkaitan digarap di mana ya? Mesti mau boleh. Tapi boten yang komplit yang itu. Nanti yang komplit saya. Kalau semudah, oh, saya mau lanjut pada semoga program ini menjadi desa Baldatun Tribunobun, desa diberkahi baik kemarin Palau Cina, hasil panennya melimpah, terus warganya rezekinya lancar sedor. Ya, ini, niku, betul. Padahal nanti ketika kita meninggal dunia nih Bapak Ibu, maka amalan itu akan menemani kita. Amalan itu akan menemani kita. Ngancani alam diri dan alam kubur. Amalan jenengan bentuknya itu sholat dan sedekah itu berada di sisi kanan kita, di sisi kanan kita. Kemudian amal puasa yang jenengan saat ini puasa, ya, ini ada di posisi kiri kita. Kemudian amal ibadah jenengan secara umum itu ada berada di kaki kita. Kemudian ada satu amal ibadah sing berkorban terus tingkai wakeh. Berarti kita ini ya, tapi ini belum bisa dilalui. Pun bernopo kami penting kasatan masjid. Ya, ada ini ya. Kan ini masih muda. Makanya kami di berusaha parakan dia. Pun mau, kalau bisa di oleh-oleh. Nah, ini ada amal ibadah yang muter-muter terus, bukan saja menang, yaitu amalan membaca Al-Quran. Jadi amalan membaca Al-Quran itu adalah amalan yang nantinya akan menemani kita. Sampai-sampai katakan Nabi, ada amalan ibadah kita, yaitu puasa dan membaca Al-Quran yang nantinya menjadi lawyer, pembela, belanya awak diri ketika hari kiamat. Di saat semua tidak ada syafaat, puasa datang kepada Allah. Ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat kepada hamba ini. Kata Allah, nah kenapa kamu ingin memberikan syafaat? Kemudian puasa mengatakan, iya ya Allah, karena hamba ini selama hidup di dunia ia sudah berpuasa kepada Engkau. Jadi puasa itu menahan lapar dan dahaga dan menahan syahwat. Maka izinkan saya memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Lalu pahala tilawah berdirinya membaca Al-Quran. Kemudian yang mengatakan kepada Allah, ya Allah izinkan saya juga memberikan syafaat kepada hamba ini. Karena selama dia hidup, ia selalu membaca Al-Quran dan menahan rasa ngantuknya, menahan rasa lelahnya agar mampu membaca Al-Quran. Nah saat ini dengan sedaya sampun sholat, sampun sedekah, sampun puasa, ya sampun beramal soleh. Pertanyaan terakhir, sampun dereng baca Al-Quran. Kuno dereng? Sampun ya, alhamdulillah. Dan semoga amal ibadah yang kita lakukan ini nantinya akan mampu menolong kita, dan yang kita lakukan hari ini hanya mengharapkan ridho Allah, hanya mengharapkan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, karena sebentar lagi 7 menit lagi mau azan maghrib. Belum kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i
هون علينا في شرك الموت ونجانا من النار والحساب رب اغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمك يا مصور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ويذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. Ya, assalamualaikum.